Bapak Ibu muliakan Allah, di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang salat qasar. Malam ini kita membahas tentang salat jamak. Salat jamak adalah menggabungkan dua waktu salat menjadi satu waktu saja. Artinya pelaksanaan salat zuhur dan asar. Zuhur masing-masing ada waktu dengan asar, tapi kemudian pelaksanaan asar dan zuhur dikerjakan di waktu zuhur saja atau dikerjakan di waktu asar saja. Ini disebut dengan jamak. Kenapa jamak ini disyariatkan? Litaisir, litarkhis, untuk memudahkan, untuk dispensasi, untuk meringankan. Karena ada orang yang dia tidak bisa solat dengan normal, dengan tenang, dengan khusyuk setiap waktu. Sebab boleh jadi ada sebabnya perjalanan atau sebab-sebab yang lain, dan dia membutuhkan kemudahan. Maka oleh syariat diberikan kemudahan dengan menjamak solat menjadi satu waktu dari awalnya dua waktu. Sama dengan salat qasar yang awalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu juga ketika kita mesti bertaharah, tak bisa menggunakan air, diperkenankan bertayamum, dan seterusnya. Banyak sekali bentuk rukhsah atau keringanan di dalam syariat. Kemudian jamak ini adalah salat yang diperkenankan berdasarkan dalil syariat. Di antara syariatnya hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya'. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjamak salat zuhur dengan asar ketika dalam perjalanan, dan maghrib dengan isya, yaitu ketika dalam perjalanan juga. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau mengerjakan salat zuhur dan asar, maghrib dan isya dalam perjalanan dengan cara dijamak. Perbuatan Rasul bagian daripada sunnah atau hadis yang menjadi landasan kita melaksanakan syariat dalam beragama. Maka Bapak Ibu muliakan Allah, Nabi sedang melaksanakan. Dalam hadis yang lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina as-salati fi safarin safarnahu fi ghazwati Tabuk. Rasul menjamak salat yang kami lakukan ketika perjalanan kami menuju perang Tabuk. Fajama'a baina zuhri wal 'ashr. Rasul menjamak salat zuhur dan asar, wal maghribi wal isya, dan menjamak salat maghrib dengan isya. Qala Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, qultu li Ibn Abbas ma hamalahu ala dhalik, qala arada an la yuhrija ummatah. Ditanya, kenapa Rasul menjamak salat seperti itu dalam perjalanan tadi? Ya, namanya pasukan perang dengan onta atau dengan kuda, apalagi jalan kaki, itu bisa salat setiap waktu di tempat yang mereka nyaman untuk salat. Bisa dipilih tempatnya. Tapi rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak begitu. Ditanya, kok Rasul melaksanakan salat dengan cara dijamak, enggak berhenti saja setiap waktu di tempat salat yang bisa semua orang salat? Jawabannya, Rasul ingin agar umat ini tidak merasa berat, merasa rumit, merasa susah. Itu jawaban sahabat menjelaskan tentang kenapa Rasul jamak salat, alla yuhrija ummatah, agar tidak memberatkan umat. Jadi Rasul itu sayang dengan kita. Kalau seandainya salat jamak ini tak ada, boleh jadi banyak di antara kita meninggalkan salat di waktunya dan berdosa kita. Tapi dengan adanya jamak, apalagi perjalanan itu perjalanan yang kendaraan umum, pesawat, kereta api, bus, apalagi perjalanan antar kota, antar provinsi, itu kita
Kadang-kadang tak bisa meminta sopir atau sopir memenuhi keinginan kita, Pak, kita berhenti dulu, sholat di waktunya. Apalagi siang hari zuhur dan asar jaraknya tak terlalu jauh. Sopir pula dia ingin mengejar setoran atau mengejar target, bolak-balik. Sholat kita tak bisa dijamak, bisa menyebabkan kita berdosa atau menyebabkan kita dalam keadaan rumit berangkat atau sholat. Jadi perdebatan nanti dalam hati kita. Kalau saya berangkat, sholat saya nanti akan di luar waktunya. Kalau saya pikirkan sholat saya tidak berangkat. Pilih satu di antara dua. Tapi Rasul kemudian menjelaskan ada keringanan untuk umat. Makanya Bapak Ibu rajin-rajinlah selawat kepada Rasul. Kenapa? Banyak keringanan yang ada pada umat ini karena Rasul sayang dengan kita. Contoh hadis tadi. Baik, kemudian solat apa saja yang dijamak? Solat yang dijamak itu hanya boleh dua bentuk saja. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh bentuk yang lain. Sehingga jangan pernah menjamak subuh dengan zuhur. Nanti jangan pula, kan subuh ini bisa dijamak, bangun nantinya 11 je lah, biar zuhur dijamak dengan subuh, atau salat maghrib dijamak dengan asar, sehingga kita pulang kantor dah nanti asar di rumah aja lah, atau maghrib dijamak di kantor aja lah, sehingga sampai di rumah bisa nonton, bisa main dengan anak, bisa kongko di tempat ngopi dan lain-lain. Sehingga kita boleh jadi banyak lalainya dibanding ingatnya. Sementara solat ini adalah tujuannya untuk kita selalu ada koneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah. Maka Bapak Ibu muliakan Allah, boleh jamak itu cuma dua bentuk saja. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Enggak boleh bentuk yang lain. Maka isya tak boleh digabung dengan subuh, subuh tak boleh dengan zuhur, asar tak boleh dengan maghrib. Hanya dua saja, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selain itu tak diperbolehkan. Lalu jamak ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya? Kalau kita mengikut jumhur ulama, kata jumhur ulama, jamak ini disyariatkan setiap waktu, kapan saja, yang penting syaratnya terpenuhi. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, la yajma'u illa baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti adh-dhuhri bi Arafat. Tidak boleh jamak zuhur dan asar kecuali saat kita melaksanakan wukuf di Arafah. Artinya waktu lain enggak boleh. Wa bainal maghrib wal isya'i fi waqtil isya'i bi Muzdalifah. Dan salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Artinya ini hanya berkenan bagi orang yang haji. Sawa kana al-musalli musafiran aw muqiman hadira wa la yajuzul jam'u fi ghairi dhalik. Jadi ini apakah bagi orang Mekah yang mukim atau orang musafir, dan tidak boleh selain dua bentuk tadi. Beda dengan jumhur ulama, kapan saja, sepanjang tahun, di negeri mana saja boleh. Dari mana Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah menyimpulkan itu? Dari perbuatan Rasul, dari hadis Rasul. Sementara yang lain memandang juga hadis Rasul. Maka para ulama dalam memahami syariat ini, mereka semuanya mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, tapi kesimpulan hukum mereka beda-beda. Kalau ada bertanya, Ustaz, kok beda kesimpulan para imam itu, Ustaz? Itu sudah karunia Allah. Sudah begitu Allah jadikan pemberian kepada setiap imam. Nah, saya tanyalah, Pak Haji, kira-kira ibu sini pandai buat rendang semua dah? Bu, ibu pandai buat rendang semua dah, Bu? Pandai, Bu? Anggap, Bu, menu rendang, bahan sama, yang masak ada 10 orang ibu-ibu ni semua. Semua bahan disamakan.
daging 1 kilo, santan 1 kilo. Ini contoh. Bahan yang lain, kalau cabai 1/4, semuanya 1/4 kilo. Kalau bawang 1/4 kilo, semuanya 1/4 kilo. Kalau kunyitnya misalnya 1 on, semuanya 1 on. Kira-kira lah. Anggap bahan sama, alat yang disediakan sama, tempat dibuat sama. Cuma kan misalnya berderet 10 gitu. Kan tak mungkin 10 orang satu tempat yang sama kan. Dibuat 10 tempat, bahan sama, model tempat masaknya sama, pokoknya semua sama, durasi waktu sama. Coba tengok hasilnya sama enak atau tidak? Atau sama-sama enak tapi beda tak rasanya? Kenapa kira-kira tuh, Bu? Beda tangan. Itulah kira-kira kenapa ulama itu beda pendapat padahal sama mengkaji Quran dan hadis. Sudah paham? Bahan mentahnya sama, tapi Allah berikan setiap orang enggak sama. Makanya Bapak Ibu, kalau di rumah suami istri melihat satu masalah itu beda cara pandang, enggak usah mudah emosi. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, kalau ada ibu-ibu marah ke bapak-bapak, bapak-bapak itu mau ketawa dia. Kenapa? Menurut dia tidak masalah, tapi menurut ibu masalah betul. Terjadi tidak kadang gitu? Kenapa? Beda cara pandang. Karakter cara pandang laki-laki dengan cara pandang perempuan secara psikologi berbeda. Makanya kalau sempat buka YouTube, carilah ilmu tentang gimana mengelola komunikasi suami dengan istri, melihat dengan pola otak manusia. Memang Allah sudah berikan begitu. Itu enggak orang soleh, enggak orang nakal, enggak orang beragama dan orang beragama. Allah sudah ciptakan otak setiap orang itu, laki-laki perempuan enggak sama modelnya. Makanya pola pemahaman, pola komunikasi enggak sama. Atau contoh yang mudah, Bapak Ibu kalau baca peta, laki-laki mudah dibanding perempuan. Menghafal jalan, laki-laki mudah dibanding perempuan. Coba tengok aja, kalau kita berjalan berdua, kadang istri bilang, "Bang, kita ke kanan bang." Kita kanan ke situ kan, dia tunjuk kiri, kita ke kanan bang, kata dia. Kita ikutlah ke kanan. Pas kita belok kanan dia marah. "Abang kok belok kanan? Ya abang kok ke sini?" Kan kata ada kanan tadi. "Enggak, kanan ke sini bang." Dia nunjuk ke kiri tapi bilang kanan. Terjadi tidak? Atau kadang-kadang lampu sen kiri hidup tapi dia belok kanan. Terjadi? Keluar gang. Dia begitu keluar gang, ini anggap jalan kita ni Pak Haji masuk Sudirman itu. Sudirman itu kan banyak mobil. Dia enggak tahu bahwa dari arah bandara itu ramai kendaraan. Yang dia tahu bahwa dia bisa belok kiri. Begitu di ujung jalan, ya gas lagi ke kiri. Gas tinggi pula. Datang dari arah bandara. Ada mobil sedang kencang pula. Kan enggak mungkin di jalan itu ladies first. Dahulukan yang perempuan. Mana tahu kendaraan itu? Kendaraan itu kan enggak tahu. Mobil itu kan enggak tahu. Ini motor laki-laki, motor perempuan enggak tahu. Yang jelas kalau sudah posisinya enggak bisa mengelak, ya tabrak. Pola otak sudah diberikan Allah, setiap laki-laki perempuan tak sama. Jadi balik pada tadi, rendang tadi meskipun sama semua bahannya, hasilnya belum tentu sama. Begitu juga ulama. Mereka tidak sama hasil kesimpulan, tak selamanya karena dalilnya beda. Dalil sama, tapi kesimpulan beda. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ikhtilaf di antara ulama, kita ikut saja yang mana yang menjadi ilmu dari guru-guru kita, yang lain dia ikut dengan ilmu dari guru dia, masing-masing beramal dengan ilmu masing-masing. Jadi tidak usah maksakan saya benar kamu harus salah, atau sebaliknya. Ikut saja dengan ilmu yang diambil dari guru masing-masing. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembagian atau bentuk cara-cara pelaksanaan salat jamaah ini. Ada namanya salat jamaah ini jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim bila salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, maghrib dan isya di waktu maghrib. Dan yang kedua jamak takhir, jika dikerjakan zuhur dan asar di waktu asar,
maghrib dan isya di waktu isya, nama solat jamak ini jamak takhir. Jadi tergantung kita mengerjakan di mana satu, apakah di waktu awal atau waktu kedua. Kalau waktu awal jamak takdim, waktu kedua jamak takhir. Jadi namanya ada dua, jamak takdim, kemudian jamak takhir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya adalah bagaimana syarat kita boleh menjamak salat. Karena tidak semua salat harus boleh kita jamak saja, tapi ada ketentuan. Ketentuan terpenuhi baru boleh kita menjamak salat kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti kita penuhi syarat menjamak salat baru bisa kita melakukan jamak salat. Secara umum syarat jamak ini ayyakuna safaru tawila, perjalanan jauh, sama seperti qasar kemarin. Itu syarat pertama. Karena dalam keadaan jauh inilah kita butuh keringanan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menjamak salat dalam kondisi kita hadar, kondisi kita tidak kemana-mana. Nah, nanti kalau ada yang di kondisi di tempat kita menjamak salat ada alasan lain. Yang kedua, safar kita seperti salat qasar, tujuannya jelas sehingga ketika kita bergerak itu dengan jarak jauh untuk satu tujuan tertentu. Sehingga jarak tadi bisa dikatakan jarak jauh bila kalau bahasa sekarang dihitung 10 km jarak lari misalnya. Kalau qasar atau jamak 81 km lari. Artinya menuju satu arah, bukan putar-putar atau bolak-balik, tapi satu arah. Jaraknya minimal 81 km. Kemudian safarnya safar yang diperbolehkan syariat, bukan safar yang tujuan maksiat. Kita sudah jelaskan di sebelumnya bahwa tujuannya bukan untuk membunuh orang, bukan untuk mencuri harta orang, bukan untuk berzina, bukan untuk menzalimi orang, bukan untuk berbagai perbuatan yang terlarang menurut syariat. Tapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk perbuatan jaiz diperkenankan oleh syariat. Untuk dagang boleh, untuk pergi rihlah dharma wisata, lebaran, Anda tahu pergi lebaran ke Lawang misalnya, atau ke Padang Panjang, ke Danau di atas di bawah, ke Bunteh di Solo, atau ke Brastagi di Medan. Pokok kemana saja tujuan, itulah mubah, diperkenankan oleh syariat. Tapi perjalanan haji perjalanan wajib, menuntut ilmu perjalanan wajib. Yang jaiz boleh, apalagi yang wajib dan disunnahkan oleh syariat. Maka syarat-syarat seperti ini mesti terpenuhi. Kemudian bila kita spesifikkan, tadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Untuk jamak takdim punya syarat lebih spesifik. Apa dia? Satu, at-tartibu bainahuma. Mesti solat jamak takdim itu mendahulukan solat yang waktunya pertama, kemudian baru yang kedua. Artinya kalau kita jamak takdim zuhur dan asar, kerjakan zuhur dulu, setelah zuhur baru asar. Jangan dibolak-balik. Yang kedua, ketika kita takbiratul ihram, niatul jam'i, mesti meniatkan jamak solat. Karena innamal a'malu binniyat, setiap orang akan dihukumi solat dia, diterima solat dia, menggugurkan kewajiban dia kalau niatnya sesuai dengan tuntutan syariat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi mesti diniatkan untuk melaksanakan niat jamak solat. Apakah jamak takdim, apakah jamak takhir, sesuai niat kita saat takbiratul ihram. Yang ketiga, al-muwalatu bainas salataini, mesti berkesinambungan pengerjaan kedua solat tadi. Selesai kita zuhur, langsung disambung dengan asar. Jangan main bola dulu sebentar. Sudah zuhur, pergi main bola dulu. Atau sudah zuhur,
makan dulu agak 2 kali tambuh, sudah itu baru disambung dengan asar. Enggak. Tapi begitu salam zuhur langsung disambung. Enggak boleh kasih jeda, kecuali jeda yang singkat, yang tidak panjang. Contoh, ada di antara kita batal wudhu, dia wudhu sebentar. Ada di antara kita, dia misalnya mungkin anak dia perlu ditenangkan sebentar, ditenangkan sebentar. Atau di antara kita boleh jadi ada hal-hal yang perlu dia kerjakan sesaat mendesak. Yang mana tahu ada mobil alarm tuh heboh, dia matikan sebentar. Atau bagaimana menenangkan mobil tadi sebentar. So kadang-kadang mobil alarm bunyi sendiri itu banyak pula orang yang cemas gara-gara itu. Atau boleh jadi hari ini tiba-tiba masjid hujan lalu basah sehingga butuh pindah tempat. Atau ada orang yang dia ganti-gantian pakai mukena, ketika dipinjam mukena untuk salat zuhur, orangnya masih bisa meminjamkan, tapi kemudian dia harus berangkat dengan perjalanan berikutnya, kasih mukena dia, cari mukena baru. Hal-hal yang singkat begitu diperkenankan syariat sebagai jeda di antara 2 salat. Jadi harus kesinambungan, tidak boleh ada jeda yang membuat salat ini seperti 2 salat yang terpisah. Jadi selesai langsung sambung dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang keempat, dawamus safar. Kita mesti masih dalam perjalanan ketika menjamak salat, tidak sampai di tujuan. Mana tahu ketika kita menjamak salat di atas kapal misalnya, kapal ini sudah berlabuh di tujuan kita. Tidak boleh. Mesti masih dalam perjalanan kita menjamak salat ini. Artinya ketika kita melaksanakan salat di atas kendaraan tadi ketika kita salat jamak, kedua salat masih di dalam perjalanan, sudah selesai baru kita sampai di tujuan. Tapi kalau misalnya sebagian di perjalanan, itu mesti disempurnakan dengan salat normal, tidak boleh lagi di jamak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk jamak takhir. Pertama, jamak takhir ini kalau dia zuhur dan asar tidak mesti didahulukan salat yang pertama dibanding yang kedua. Boleh yang mana satu hendak dikerjakan. Mau dikerjakan zuhur karena memang zuhur dulu daripada asar. Mau dikerjakan asar dulu karena memang itu waktu asar. Zuhur ditarik ke asar. Maka kalau solat jamak takhir boleh solatnya dikerjakan yang mana satu antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak mesti tertib seperti solat jamak takdim. Yang kedua, dia mesti dalam perjalanan juga. Kemudian yang selanjutnya, kita mesti niat solat jamak di dalam waktu solat. Yang keduanya mesti begini, ketika kita tidak mungkin melaksanakan solat di waktunya, zuhur tidak mungkin di waktunya. Di waktu zuhur tadi mesti kita niatkan diri kita, saya kerjakan zuhur ini jamak dengan asar nanti. Jadi begitu kita sudah datang waktu zuhur, sudah datang waktu maghrib, ditengok kemungkinan tidak mungkin kita melaksanakan solatnya di waktu zuhur, di waktu maghrib, kita niatkan saat itu zuhur ini nanti saya kerjakan di jamak dengan solat berikutnya. Mesti diniatkan begitu. Kenapa? Katanya li'anna at-takhir qad yakunu lil-jam'i wa qad yakunu li ghairihi. Karena boleh jadi ketika kita menjamak solat takhir itu karena faktor jamak atau faktor yang lain, sehingga mesti kita meniatkan takhir, meniatkan jamak takhir solat yang kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falau dhaqa waqtu zuhri aw kharaj wa lam yanwi jam'aha ma'al 'asri ta'khiran 'asa wa athim. Kata ulama, kalau orang
dia seharusnya menjamak solat itu zuhur dengan asar, tapi dia tak meniatkan sehingga sudah masuk waktu asar juga tidak meniatkan jamak, maka dia dianggap orang maksiat dan berdosa. Wa asbahat muta'alliqa bi zimmatihi ala wajhil qada, maka solat zuhur tadi dianggap solat qada bagi dia. Oleh karena itu dianjurkan kalau kita ingin menjamak takhir, niatkan bahwa solat kita ini dikerjakan nanti di waktu kedua atau di waktu berikutnya, supaya tidak terhitung orang yang bermaksiat dan berdosa karena dianggap lalai solat. Jadi kita tak bermaksud lalai solat, tetap menginginkan solat dikerjakan. Hanya saja kita karena keadaan, karena dipaksa oleh kondisi, solat ini dikerjakan di waktu kedua. Maka kita niatkan sebelum habis waktu solat pertama untuk dikerjakan di waktu kedua. Dalam hadis dikatakan, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah, falamma jaa Muzdalifah nazala fatawadda, thumma uqimatis salah, fa shalla al-maghrib, thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi, thumma uqimatil isya, fa shallaha wa lam yusalli bainahuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji, beliau meninggalkan Arafah, lalu ketika datang di Muzdalifah beliau turun, kemudian segera salat berwudu, kemudian iqamah dan salat maghrib, kemudian setelah maghrib anakha kullu insanin ma'irahu fi manzilih, semua orang mengikatkan onta mereka di rumah masing-masing. Kemudian diniatkan, diiqamatkan isya, lalu Rasul salat isya, walam yusalli bainahuma, antara maghrib dan isya Rasul tidak melaksanakan salat yang lain. Apa maknanya? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya segera melaksanakan salat yang pertama dan kedua beriringan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti salat itu diniatkan sebelum keluar waktunya, dan ketika dikerjakan langsung beriringan dikerjakan keduanya. Kemudian syarat jamak takhir juga, yushtaratu fi jam'i takhiri ay yaduma safaruhu ila ay yafrugha min salataini. Mesti dalam perjalanan setelah selesai solat baru sampai di tujuan sah solat jamak takhirnya. Sehingga tidak boleh jamak takhir ini sudah sampai kita di tujuan. Seperti ketika kita naik kendaraan ini sampai di rumah, kita masih juga melaksanakan solat yang dijamak. Nah, itu tidak boleh untuk melaksanakan bentuk jamak lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat jamak takhir ini kalau seandainya kita qasar, dan jamak takdim kalau kita qasar juga, maka mesti ketika meniatkan diniatkan dua, jamak takdim satu atau jamak takhir satu, yang kedua qasar salat. Karena jamak dengan qasar dua hal yang berbeda. Ketika keduanya hendak dikerjakan, jamak dikerjakan, qasar dikerjakan, mesti diniatkan jamak dan juga diniatkan qasar. Tidak boleh hanya jamak tapi diqasar, atau hanya qasar tapi dijamak, enggak boleh. Mesti niatkan jamak dan qasar bila solatnya masing-masing diringkas dan dikerjakan di satu di antara dua waktu tadi. Paham Bapak Ibu? Jadi mesti jamak takdim dan qasar atau jamak takhir dan qasar jika kedua rukhsah dikerjakan. Tapi jika sekedar kita menjamak solat, jangan diqasar. Contoh ba'da maghrib ini kita ingin jamak dengan isya, berarti solat maghrib kerjakan 3, isya kerjakan 4. Kalau kita sekedar qasar, maghrib kerjakan 3, nanti isya kerjakan 2, tapi isya di waktunya cuma yang 4 jadi 2. Saya ulang, kalau kita ingin jamak dan qasar, mesti niatkan keduanya jamak, takdim atau takhir lalu qasar. Kalau hanya jamak maka tidak boleh diqasar salat tadi. Kalau hanya qasar tidak boleh dijamak. Paham Bapak Ibu? Jadi mesti niatkan jamak dan qasar. Tidak boleh hanya jamak, tidak boleh hanya qasar, kecuali salat itu masing-masing dengan niatnya jamak saja atau qasar saja.